Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Daniel Petrus Lambanua dengan NIM 2504-2015 dengan prodi Administrasi Negara dan dengan tugas Sistem Hukum Indonesia, dan dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Baik, kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu identifikasi hukum. Identifikasi hukum adalah suatu proses sistematis untuk menemukan, memahami, dan menyusun aturan hukum dengan konteks sosial dan dasar negara. Meliputi pengumpulan sumber hukum, analisis konteks sosial politik, dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Ada tugas dalam tahap dari identifikasi hukum. Yang pertama, pengumpulan sumber hukum. Tahap ini merupakan fondasi dalam proses identifikasi hukum. Di sini dilakukan analisis pendalaman terhadap berbagai sumber hukum yang berlaku. Ini mencakup undang-undang sebagai hukum positif tertinggi, peraturan pemerintah sebagai peraturan undang-undang, dan yang tak kalah penting adalah kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat melalui hukum adat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang norma atau aturan yang ada. Selanjutnya, analisis konteks. Setelah sumber hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam konteks sosial politik, ini berarti hukum tidak hanya dilihat sebagai konteks tertulis, tapi juga dipahami dan hubungannya dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Pertanyaannya yang perlu dijawab adalah bagaimana hukum ini berkontribusi pada pembangunan nasional? Apakah hukum ini relevan dengan tantangan dan perubahan zaman? Analisis konteks tersebut memastikan bahwa hukum tidak hanya ideal secara teoritis, tetapi juga efektif dan praktis. Selanjutnya adalah penyesuaian prinsip negara hukum. Tahap terakhir adalah memastikan bahwa seluruh elemen hukum yang telah diidentifikasi selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum. Ini berarti hukum harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan nilai-nilai leluhur Pancasila dan sebagai ideologi bangsa. Penyesuaian ini penting untuk mencegah adanya hukum yang bertentangan dengan dasar negara dan memastikan keadilan serta kepastian hukum seluruh warga negara. Selanjutnya, materi kedua yaitu hukum pembangunan dan kesejahteraan umum. Hukum berperan sebagai instrumen vital dalam pembangunan, bukan hanya mengatur tata kelola sumber daya, tetapi juga memastikan perlindungan dan menyeluruh bagi masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja adalah contoh nyata upaya penciptaan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Meskipun dengan sebagai demikian, tujuan akhir dari setiap kebijakan hukum nasional adalah kesejahteraan umum. Sebagai tertib dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menekankan ekonomi kerakyatan dan kemakmuran bersama. Ada 3 polar yang saling berkaitan erat dalam mencapai kemajuan untuk negara, di mana hukum bertindak sebagai instrumen utama untuk mendorong pembangunan dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, hukum sebagai instrumen vital dalam pembangunan berarti bahwa aturan dan regulasi hukum memiliki peran sentral dan sangat penting untuk mengarahkan serta mendukung proses pembangunan di berbagai sektor. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur pengelolaan sumber daya yang ada atau efisien, tetapi juga untuk memastikan adanya perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh lapangan atau lapisan masyarakat dalam setiap aktivitas pembangunan. Contoh konkret dalam peran hukum ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja
yang dirancang sebagai upaya nyata pemerintah untuk mempercepat investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Meskipun implementasinya mungkin menghadapi berbagai dinamika atau tantangan. Pada akhirnya, tujuan utama dari setiap kebijakan hukum nasional adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menekankan pentingnya pengembangan ekonomi rakyat dengan mencapai kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, materi yang ketiga adalah politik hukum di Indonesia. Politik hukum di Indonesia mencerminkan bagaimana negara melalui berbagai lembaga atau mekanisme merumuskan, membentuk, dan menegakkan hukum. Ini adalah sebuah proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak melalui lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga masyarakat sivil. Politik hukum tidak hanya sekedar pembuatan undang-undang, tetapi juga mencakup interpretasi, implementasi, dan evaluasi hukum itu sendiri. Dengan kata lain, politik hukum adalah strategi dan kebijakan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum. Ada beberapa peran yang terkait dengan politik hukum. Mari kita lihat bersama-sama. Peran yang pertama itu DPR dan Presiden. DPR Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden memiliki peran sentral dalam membentuk hukum Indonesia. DPR sebagai lembaga legislatif bertugas merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Sementara itu, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR, serta memberikan persetujuan terhadap RUU yang telah disetujui oleh DPR. Sinergi antar DPR dan Presiden sangat penting untuk menciptakan landasan hukum negara yang kuat dan efektif. Selain itu, DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Yang kedua adalah harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum merupakan tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki struktur pemerintah desentralisasi. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan berbagai regulasi yang ada, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih, konflik, atau inkonsistensi. Harmonisasi hukum adalah melibatkan proses identifikasi, analisis, dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang bermasalah. Dengan terciptanya sistem hukum yang koren, diharapkan dapat meningkatkan kepentingan hukum, efisiensi, birokrasi, dan investasi. Yang ketiga, pengaruh kepentingan. Dalam setiap proses pembentukan hukum, tidak dapat dihindari adanya pengaruh dari berbagai kepentingan pihak. Kepentingan ini berasal dari partai politik, kelompok bisnis, organisasi masyarakat sipil, ataupun bahkan individu-individu tertentu, di mana kepentingan ini dapat mempengaruhi arah dan isu hukum yang dibuat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses pembentukan hukum dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga kepentingan publik dapat diutamakan di atas kepentingan golongan atau individu. Materi keempat adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sistem tingkat norma hukum yang berlaku di suatu negara, di mana norma hukum lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Ada juga penjelasan masing-masing elemennya. Yang
Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau konstitusi. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam sidang-sidangnya. Meskipun saat ini MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur atau hanya yang bersifat menetap, tetapi ketetapan MPR yang masih berlaku tetap memiliki kekuatan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi sumber hukum tertinggi dan landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisi prinsip-prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta bagaimana kekuasaan negara. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Undang-undang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam hal ihwal yang kepentingan yang memaksa. Bisa disebut Perpu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam persidangan berikut. Jika tidak disetujui, Perpu disebut harus dicabut. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Bisa disebut PP, peraturan pemerintah, berisi aturan-aturan yang lebih rinci dan tertulis daripada undang-undang, sehingga memudahkan implementasi undang-undang di lapangan tersebut. Selanjutnya, keputusan Presiden. Keputusan Presiden adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Bisa disebut Kepres, keputusan Presiden. Biasanya berisi peraturan mengenai hal-hal yang bersifat administratif atau kebijakan yang tidak memerlukan pengaturan dan bentuk undang-undang atau PP. Namun, perlu diperhatikan bahwa kedudukan Kepres dalam hierarki peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan perdebatan. Selanjutnya, peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bisa disebut DPRD. Dengan peraturan tersebut, kepala daerah atau persetujuan gubernur, bupati, wali kota. Perda mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan, pemerintah, dan pembangunan di daerah masing-masing. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi selanjutnya ialah pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Proses legal drafting adalah perjalanan panjang yang dimulai dari penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang atau RUU oleh Kementerian atau DPR. Tahap selanjutnya melibatkan pembahasan intensif di DPR dan persetujuan Presiden. Ada juga proses legal drafting, yaitu penyusunan naskah akademik. Naskah ini berisi kajian mendalam mengenai permasalahan yang akan diatur, latar belakang, tujuan, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul. Naskah akademik menjadi dasar bagi penyusunan RUU. Perancangan undang-undang atau RUU dapat diinisiasi oleh kementerian terkait
atau DPR. RUU berisi rumusan pasal-pasal yang akan mengatur permasalahan yang telah diidentifikasi dan naskah akademik. Keterlibatan publik yang luas dan transparansi dapat menghasilkan peraturan yang lebih akomodatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan minimum kontroversi. Contoh seperti RUU Omnibus Law. RUU Omnibus Law menjadi contoh kasus yang menyoroti pentingnya keterlibatan publik dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya adalah ketetapan menganalisis penekanan hukum dan permasalahan yang di Indonesia. Yang kita bahas pertama adalah ketetapan dalam menganalisis penekanan hukum, yang merujuk pada standar atau tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana hukum ditegakkan di Indonesia. Ini melibatkan identifikasi masalah dan tantangan dengan penekanan hukum. Materi selanjutnya ialah sengketa hukum, acara dan macam-macamnya. Sengketa hukum perselisihan atau konflik antar dua pihak atau lebih yang melibatkan masalah hukum dan memerlukan perselisihan melalui proses hukum. Acara, prosedur atau tata cara yang harus diikuti oleh penyelesaian sengketa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ada beberapa poin penting dalam sengketa hukum. Yang pertama, macam sengketa, yaitu perdata, sengketa yang melibatkan hubungan hukum antar individu atau badan hukum dalam masalah keperdataan, seperti perpanjangan, kepemilikan, atau prestasi. Kedua itu pidana, sengketa yang melibatkan pelanggaran terhadap hubungan hukum pidana yang diancam dengan sanksi pidana seperti denda, kurungan, atau penjara. Tata usaha negara, sengketa antar negara atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara terkait dengan keputusan atau tindakan pemerintah. Selanjutnya, konstitusi sengketa hukum, sengketa yang berkaitan dengan penafsiran atau penerapan konstitusi biasanya diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, masing-masing jenis sengketa memiliki kompleksitas sendiri dan memerlukan penanganan yang berbeda. Yang kedua, prosedur peradilan. Sengketa hukum dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Proses pengadilan melibatkan tahap seperti pengajuan gugatan, jawaban, ngaplik, duplik, pembuktian, dan putusan. Yang ketiga, penyelesaian alternatif, mediasi dan arbitragenya menjadi opsi penting untuk mencapai keadilan di luar litigasi. Yang selanjutnya, mediasi, proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang netral. Selanjutnya, arbitrase, proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada arbiter atau majelis arbitrase yang akan memberi keputusan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu kasus-kasus korupsi dan sengketa agraria. Kasus-kasus ini sering muncul menjadi sorotan publik dan hukum yang adil dan transparan. Materi selanjutnya ialah sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia adalah merupakan
keseluruhan lembaga dan proses yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Sedangkan kekuasaan kehakiman ini adalah negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga, yaitu pertama, Pengadilan Negeri. Merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara umum, baik pidana maupun perdata. Berperan sebagai gerbang utama dalam sistem peradilan di Indonesia. Dan yang kedua adalah Pengadilan Tinggi. Berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding atas putusan pengadilan negeri. Memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan banding dengan pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan negeri. Selanjutnya materi yang ketiga adalah Mahkamah Agung. Merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia. Berwenang untuk memeriksa kesaksian dan memberikan jurisprudensi nasional. Jurisprudensi adalah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lain dengan perkara serupa. Yang keempat adalah Mahkamah Konstitusi, berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau UUD, memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, perlu diperhatikan beberapa prinsip penting dalam sistem peradilan Indonesia. Materi terakhir ialah pembuktian dan alat bukti dalam sistem peradilan. Pembuktian, proses yang dilakukan di dalam pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu dalil atau fakta yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Alat bukti, sarana atau mediasi yang digunakan untuk mendukung atau menguatkan suatu dalil atau fakta dalam proses pembuktian dan pengadilan. Ada beberapa poin. Pertama, alat bukti sah, yaitu surat, dokumen tertulis yang berisi keterangan atau informasi yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya, saksi, orang yang memberi keterangan di pengadilan mengenai suatu peristiwa atau fakta yang ia lihat, dengar atau alami sendiri. Selanjutnya, keterangan ahli, dapat atau penjelasan dari seorang ahli bidang tertentu yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya, petunjuk, fakta-fakta atau keadilan yang dapat ditarik kesimpulan atau digunakan untuk tanda fakta lain yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya, pengakuan, pertanyaan dari salah satu pihak yang mengakui kebenaran suatu dalil atau fakta yang ditujukan oleh pihak lawan. Dan yang kedua itu prinsip pembuktian. Pembuktian harus bebas objek dan berdasarkan fakta persidangan yang valid. Selanjutnya, jaksa atau dalam perkara pidana dan hakim memiliki peran sentral dan mengumpulkan dan menilai bukti secara adil. Kesimpulan dari materi ini adalah sistem hukum di Indonesia dibangun melalui tahapan identifikasi hukum, analisis konteks sosial politik, dan menyelesaikan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta nilai Pancasila. Politik hukum berperan menentukan arah pembentukan regulasi, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti tumpang tindih aturan, lemahnya penegakan hukum, dan pengaruh kepentingan politik. Sistem peradilan bekerja secara berjenjang
dan berlandaskan prinsip independensi, tetapi tetap menghadapi masalah bongkrok. Perkara ini kurangnya transparansi secara keseluruhan. Pembenahan sistem hukum Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh agar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan nasional.